nanti silakan Anda kepoin Instagramnya Pendidikan Fisika, Mbak. Aduh, Itu kan ada kelompok-kelompok riset group ya. Jadi dosen itu ada kelompok riset group. Coba saya masukin Instagramnya jenengnya apa tuh lali. Pendidikan, adminnya ini Pendidikan Fisika UNS. Coba Anda kepoin Pendidikan Fisika UNS ya. Emang ada? Kayaknya nggak ada deh. Enggak sih, ngawur ini. Ada nggak sih? Instagram itu Apa usahanya apa ya? Apa? Aku HP-nya di ini. oke. RND belum sih. Apa ya? Nah, Pendidikan Fisika UNS itu misalnya Prof. Ida lebih ke pendidikan fisika, kemudian Pak Suproko apa keahliannya di situ bisa dilihat. Pak Sarwanto etnosains, STEM, Pak Sukarmin manajemen pendidikan, manajemen pembelajaran, kemudian Pak Teguh itu lebih ke pembuatan alat perak berbasis Arduino, terus kalau Pak Dewanto itu dia basicnya dia lebih fisika murni ya. Beliau biasanya membuat alat-alat yang berhubungan dengan bagaimana penghematan energi dan sejenisnya. Ya berhubungan dengan energi lah. Beliau risetnya memang ke arah sana. Kalau Bundaru lebih ke media pembelajaran misalnya dan manajemen pendidikan. Kemudian Bu Wanti lebih ke material, tapi beliau juga pendidikan itu juga sering membimbing di semua bidang. Kalau Bu Dia Fitriana, beliau lebih ke PTK dan sejenisnya. Kalau saya lebih ke bagaimana menyusun pengembangan pembelajaran dalam bentuk LMS misalnya. Saya juga tertarik itu digitalisasi instrumen. Dulu. Ngelek. Metopen demo kapan? Penilaian. Jadi saya fokus ke penilaian. Tentu itu Excel. Dia menggunakan spreadsheet Excel, tetapi lebih banyak juga berbicara soal CT, computational thinking ya, atau konflik kognitif juga beliau juga ahlinya. Terus Bu Lita Rahmasari, beliau fokusnya ke fisika material, tapi beliau juga kalau fisikanya ke pengembangan alat itu juga masih bisa oke. Begitu juga dengan Pak Anif Jamaluddin, itu beliau juga fokus ke ke material elektronika. Beliau ahli dalam sensor, ya kan. Jadi kalau Anda ingin pengembangan alat dan penerapannya PTK, kalau Anda nanti pengembangan alat larinya nanti ke PTK, jadi penerapan uji cobanya. Kemudian untuk Bu Yesi itu terkait fisika instrumentasi, otomatisasi iot, dan beliau itu juga termasuk ke pengembangan alat. Jadi yang murni-murni itu bergabung dalam satu riset group. Sedangkan yang media pembelajaran itu misalkan di Prodiptika itu kan ada dibagi menjadi 3 RG ya. RG yang pertama yang khusus ke bagaimana inovasi dalam pembelajaran itu saya, Bu Rini, Pak Fauzi, Pak Puja, Prof. Ida, ya toh. Saya tulis di sini saja. Satu itu isinya Sarwanto,
Maksudnya apa ya? Apa ya? Maksudnya? Coba nanti kita ke sana. Itu yang kemarin lebaran itu semua. Situ. Oh, gue nyung tethering delandun. Tethering dela tak mau ngirim kita wis. Ki wifi ini ora kena ki nang laptop. Password RG Pak. aduan cah deke. RG. Aduh, siapa ya ada sini ya? Yalah. Yalah. Caranya itu yang buat skripsi yang spektakuler tapi apa ya? Soalnya ya syarat aku lulus selama 2 perusahaan itu ya skripsinya harus bagus. Selalu passing RG2 atau siapa aja. Yalah, enggak iso sah. Apa? Aduh, setelah tinggi Kumpul jam berapa? 9.50. Lu nggak pakai HP aja? Mau kuliah sekalian nganu nih sih. Harus ngetik ya. Oh, di kopi kang ini cerdas sithik lah. Kira jindi. Lek. Sik dipateni. Sasa. Oke, sebetulnya ini dari 3 RG ini sudah bisa kelihatan ya masing-masing keahliannya. RG pertama ini Pak Sarwanto, Pak Teguh, Bu Wanti, Bu Lita, Pak Dewanto, Pak Anif, Bu Yesiana, dan Pak Harno itu lebih ke fisika murni. Jadi di sini kalau misalnya Anda berniat untuk penelitian yang berupa pengembangan alat dan kemudian diaplikasikan dalam bentuk PTK, itu nanti masuk ke RG yang pertama. Oke. Kemudian untuk RG yang kedua isinya ada Pak Sukarmin, Pak Supurwoko, ada Bundaru dan Bu Ana. Dia Fitriana mungkin belum pada kenal ya kalau Bu Ana karena belum masuk di perkuliahan baru semester ini. Beliau ini lebih ke media pembelajaran. Sedangkan yang RG3 ini yang termasuk RG serabutan. Jadi apapun soal pendidikan ya, mau itu instrumen, mau itu modal pembelajaran, mau itu pengembangan media, pengembangan perangkat instrumen atau analisis buku, kemudian remediasi itu ahlinya Pak Pujayanto, konflik kognitif dan spirit Pak Fauzi, saya instrumen, dan Bu Rini, Profida juga macam-macam itu bisa beliau. Jadi kalau misalnya dibiarkan, semuanya akan lebih memilih ke RG3 kalau boleh GR. Karena biasanya yang dari kelompok RG1, wah ini saya pendidikan saya anti katanya bilang gitu. Tapi mau tidak mau mereka juga harus membimbing ya di pendidikan fisika. Nah biasanya kami di RG3 itu porsinya mahasiswa lebih banyak. Karena rata-rata kami mengajar di S1 jadi lebih banyak bimbingannya di S1. Untuk sekedar informasi saja di sini yang beberapa yang mengajar di S2, S3 seperti Pak Sarwanto, Pak Sukarmin, Bu Wanti, Pak Dewanto mungkin beliau tidak terlalu banyak ya bimbingannya. Jadi yang lainnya mungkin rata-rata 10.
Bu Elvin sih kalau aku. Pasti dibalas. Kalau Bu Anti enak sih. Udahlah, tumpuk. Ayo makan. Kok berhenti? Wifi-nya nge-lag. Sinyal nggak ada tuh. Arahkan dalam artian itu agak sedikit dipaksa ya untuk bisa mulai kenal tugas akhir di semester ini gitu ya. Karena apa? Semester depan di micro teaching Anda sudah overload dengan tugas dan lain sebagainya. Semester ini aja sudah pusing ya. Nah, harapannya semester depan itu Anda sudah semprot. Sudah mulai ada pengajuan judul, SPJ, dan semprot. Saya tidak mau Nah, semprot dulu. mulai sekarang ini Anda diarahkan mau ke arah mana Anda penelitiannya. Nah, silakan tidak usah khawatir, silakan Anda tulis aja dulu di sini rencana penelitiannya apa. Ini sudah ada Mbak Rania ya. Mbak Rania, target dosennya masih bingung. Judulnya pembelajaran fisika menggunakan media teknologi informasi berbasis saintifik dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia ditinjau dari kemampuan verbal pada siswa SMA. Mbak Rania, ini berarti kemarin yang diajukan sebagai proposal di tugas UTS kemarin. Iya, halo betul, Mbak Bu. Rania. Ya. Oke. Nah, ini media teknologi informasinya apa? Pakai aplikasi kah? Enggak juga, Bu. Kayak cuma memanfaatkan ICT gitu aja, Bu. Nah, maksudnya ICT yang dimanfaatkan apa? Apakah menggunakan hanya PPT aja atau menggunakan Google Classroom atau LMS atau apa? Ya, ada flash disk ya? Iya, PPT aja. PPT aja. Okay. Nanti ini apa? PTK atau eksperimen? Eksperimen, Bu. Eksperimen. Yang dibandingkan apa? Ini sebagai contoh ya. Kita diskusi ya. Diskusi aja ya. Nah, nanti saya begitu. Nah, untuk kefikan judul saya akan tanya minatnya sejauh mana, kepoinnya sejauh mana. Jadi saya bisa mengarahkan gitu loh. Oh iya Mbak, nanti kesini aja. Nanti dosennya ini saja gitu loh. Dengan adanya judul itu, paling tidak Anda sudah ada minat. Nanti kedepannya berubah tidak masalah gitu ya, nggak masalah. Sekarang biar fokus dulu. Anda mau fokus ke mana? Ini larinya nanti muaranya di akhir proses UAS ini nanti targetnya adalah Anda jadi betul-betul jadi yang sudah dipresentasikan di depan saya nanti proposal yang sudah Anda fix gitu loh. Jadi makanya arahannya sih itu ya ke situ gitu ya. Oke, berarti di sini yang dibandingkan apa Mbak Rania? Dibandingkan yang bahasanya, Bu, dalam bahasa Indonesia sama dalam bahasa Inggris. Yang penggunaan medianya ataukah bagaimana dia Iya, Bu, medianya. Kalau ngajarnya tetap bahasa Indonesia gitu? Iya, tapi kan walaupun mengajar tetap bahasa Indonesia, pasti guru akan menyesuaikan media yang digunakan dalam Oke. Di sini menggunakan saintifik gitu ya Mbak? Iya, Bu. Pendekatannya saintifik, kemudian yang dibandingkan dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Sebelum Anda penelitian, kira-kira Anda sudah bisa prediksi tidak mana yang akan lebih berhasil? Belum tahu. Karena cuman research doang sama wawancara, menurut saya yang lebih berhasil yang bahasa Inggris, karena nantinya kemampuan verbalnya itu bakalan lebih luas bagi siswanya. Terus
Nah, di situ juga saya akan membahas kalau kemampuan verbal yang lebih bagus itu juga dapat menunjang cara berpikir yang lebih logis bagi siswanya, begitu Bu. Oke, baik. Itu, Bu. Kalau menurut saya sih ya, tanpa saya harus penelitian, saya akan tahu bahwa kemampuan verbal yang paling baik itu justru yang bahasa Indonesia. Percaya atau enggak? Iya kan? Karena dia sehari-hari pakai bahasa Indonesia. Lebih cacis ngomong bahasa Indonesia daripada bahasa Inggris, kecuali udah lama stay di luar gitu ya. Jadi gini loh Mbak, kalau yang dibandingkan dalam pembelajaran fisika itu justru lebih ke apa tindakan yang lebih lebih ke fisikanya, apakah itu proses sainsnya ataukah itu media atau modul yang digunakannya istilahnya, kemudian pendekatannya yang mau dipakai itu poin yang terpenting itu. Tapi it's okay, ini bisa menjadi satu ide yang menarik ya, bilingual ya berarti ini ya, bilingual antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kemudian yang saya sayangkan di sini belum tahu apakah aplikasi yang akan digunakan. Kalau PPT saja, apakah untuk zaman sekarang masih menarik ya? Sebentar. Ini ada, kalau yang bilingual yang paling bisa mungkin itu bisa masuk, mungkin bisa ke Bundaru, bisa ke Bulita misalnya, seperti itu, karena mereka yang ahlinya dalam hal bahasa Inggris ya, dalam artian kalau Bulita sudah lama stay di Malaysia misalnya, atau kalau Pak Dewanto sama Pak Hanif itu kalau soal pendidikan beliau agak males gitu ya, tapi itu bisa lah, duduk dua orang dosen itu yang bisa. Oke. Nah, bisakah Mbak Rania menunjukkan, menceritakan nanti bagaimana proses pembelajaran atau penelitiannya itu seperti apa? Kan kemarin udah bikin proposal ya, sudah ada gambaran? Iya Bu, gimana? Tadi saya baru pindah device. Oh ya, sudah ada gambaran belum Mbak Rania? Itu nanti penelitiannya bagaimana? Jadi masuk di 2 kelas, terus gimana? Oh, kalau untuk itu maksudnya belum jelas banget begitu sih Bu, cuman dari Prof Rida arahannya ya mengambil 2 kelas tapi secara acak, jadi nggak nggak harus dari semua murid, semua siswa di sekolah itu. Jadi 2 kelas itu sifatnya acak, bisa kelas mana aja, cuma dibilang kayak gitu. Dan untuk berapa jumlah dalam satu kelas itu berapa siswanya, seperti itunya belum detail gitu Bu, saya belum terlalu paham harus seperti apa. Oke, berarti gambarannya nanti penelitiannya gimana Mbak? Anda masuk ke dalam kelas yang satu semuanya dalam bahasa Indonesia, yang kelas B PowerPoint-nya pakai bahasa Inggris gitu. Iya. Kemudian dibandingkan, dieksperimenkan, ditarungkan. Iya. Oke. Terus di dalamnya saintifiknya jalannya seperti apa? Nah, kalau itu kan saintifik itu ada sintaknya yang pendekatan dengan cara mengamati, bertanya, terus ya saya lupa, belum hafal gitu. 5M ya, pokoknya 5M ya. Oke, berarti di situ di dalamnya ada 5M, kemudian Anda yang satu pakai bahasa Indonesia, yang satu pakai bahasa Inggris. Walaupun tadi saya bilang kalau yang dilihat itu adalah kemampuan verbalnya, berarti mesti yang akan menang yang bahasa Indonesia. Karena apa? Mereka sehari-hari menggunakan bahasa Indonesia. Nah, biar kemudian kita itu tidak tahu kemudian hasil akhirnya seperti apa,
mungkin kita perlu dipikirkan adalah, nah sekarang kalau misalnya bagaimana untuk melihat kemampuan verbalnya gitu loh Mbak. Kemampuan verbalnya nanti akan dinilai seperti apa Mbak Rania? Masih sudah ada bayangankah atau belum? Dalam bentuk apa kemampuan verbalnya? Apakah tertulis atau lisan? Menurut saya kepikirannya ada 2 instrumen gitu Bu. Yang satu instrumen tertulis yang assessment gitu. Terus yang keduanya adalah wawancara. Wawancara untuk lihat representasi verbalnya yang lisan gitu ya. Iya. Oke. Kalau ini apa namanya? Kalau ini nanti diterapkan, istilahnya saya malah cenderung tidak menggunakan eksperimen. Jadi tidak membandingkan, tetapi Anda lebih fokus ke satu kelas saja, nanti larinya ke kemampuan 4C ya. Kemampuan 4C, pernah dengar kemampuan 4C? Sesuai dengan namanya Mbak, milenial 4 keterampilan di abad 21, abad milenial. Abad 21 itu kan 4C ya, communication, kolaborasi, kritis, kemampuan komunikasi, kolaborasi, berpikir kritis, terakhir satu lagi apa ya, saya lupa. Ada 4C lah pokoknya ya, ada 4C ini. Nah itu kamu ambil yang kolaborasi dan yang komunikasinya ini sama kritisnya mungkin bisa. Nah itu nanti di-PTK-kan saja. Karena apa? Kalau misalnya dieksperimenkan, yang jelas yang akan menang justru yang Indonesia. Karena apa? Semua dalam bahasa Indonesia, semua lebih bisa dipahami dalam bahasa Indonesia daripada bahasa Inggris. Kalau ditarungkan itu tidak, dari awal posisinya sudah berat sebelah Mbak, gitu loh. Padahal kalau eksperimen itu, kalau dibandingkan keadaan awalnya, baik dari segi metodologis maupun dari segi perlakuan, itu harus sebanding dulu. Nah, kalau sudah sebanding, kemudian ditarungkan, ada perbedaan, baru itu bisa dianggap keberhasilan. Tapi kalau melihat seperti ini, sudah dalam bahasa Indonesia dibandingkan dengan bahasa Inggris. Jelas orang Indonesia lebih sering menggunakan bahasa Indonesia ya. Sering bahasa Indonesia, dan itu lebih akan menang yang bahasa Indonesia, kecuali di dalam satu daerah. Misalnya Anda sudah biasa sehari-hari pakai bahasa Jawa misalnya, dibandingkan dengan bahasa Indonesia, dua-duanya dipakai ya, itu baru bisa dibandingkan. Sampai di sini paham ya Mbak Rania? Atau Mbak Rania misalnya tinggal di Jawa Barat ya, orang-orang Jawa Barat sudah biasa pakai bahasa Sunda, yang sebagian juga, semuanya juga pasti pakai bahasa Indonesia. Kalau itu ditarungkan, ibaratnya ya diadu kan dua-duanya punya posisi yang sama awalnya gitu. Ditarungkan, apakah ada bedanya, baru ketahuan bedanya, oh ternyata lebih bagus yang bahasa Indonesia, is okay. Berarti bahasa Jawa yang tetap jelek misalnya ya, nggak apa-apa, itu bisa gitu. Tapi kalau ini bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia, jelas itu sudah beda dari awal. Tanpa penelitian pun saya paham bahwa nanti hasilnya kemampuan verbalnya yang lebih bagus yang bahasa Indonesia. Yang mau dilihat kemampuan verbalnya atau kemampuan kayak pikir kritisnya, tadi jenengan mengatakan kemampuan kritis. Nah, lebih baik saya sarankan kalau ingin melihat bahwa dengan tindakan tertentu yang istimewa, itu lebih ke PTK. Begitu. Jadi ini masih bisa ke PTK, nanti kalau di PTK nanti bisa dengan siapa ya? Ya itu tadi, bisa Bundaru, bisa Bulita. Monggo silahkan pilih. Gimana Bu, Mbak Rania mau milih siapa? Nanti silahkan ya didata dalam bentuk Excel ya. Nanti ini kita konsul judul dulu. Jadi gitu ya Mbak ya. Jadi seandainya ini diterapkan, itu pun tidak menggunakan media pembelajaran yang hanya sekedar PPT. Anda bisa menggunakan media yang lain yang bisa yang sudah digunakan orang lain atau yang sudah dikembangkan orang lain. Bisa ngambil misalnya medianya kakak kelas boleh,
Jadi menggunakan media apa, dengan aplikasi apa gitu ya. Jangan cuma hanya sekedar berbasis teknologi informasi. Karena nanti ke depan Anda bersaing ya. Mahasiswa fisika itu nanti bersaing ya dengan dari mahasiswa UNY atau dari tempat yang lain. Jadi saya harapkan penelitian kita itu juga nggak ece-ece dalam artian kita punya bargaining ya untuk untuk bersaing. PKM kita di tingkat nasional sudah lumayan ada kemajuan ya. Skripsinya juga iya dong gitu loh. Harapannya juga begitu. Jadi bukan hanya yang dikejar yang PKM-nya saja, yang penelitian-penelitiannya yang istilahnya yang berkompetisi, tetapi skripsinya juga kita nanti dilihat ke depannya. Karena kita persiapan akreditasi juga ya, jadi kualitas dari skripsinya juga harus tetap dijaga. Begitu ya Mbak Rania. Nanti silahkan ditulis di Excel, tolong nanti dibuatkan listnya dalam Excel. Intinya ada nama, NIM, target dosennya siapa, kemudian judulnya apa. Oke, Bu. Oke, selanjutnya ini Mbak Taskia. Pengembangan media pembelajaran asinkron berbasis saintifik untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Halo Mbak Taskia, manakah Mbak Taskia? Saya, Bu. Oke. Sudah pernah konsul sama Bundaru? Ngobrol-ngobrol cantik? Belum. Baru ditulis aja di situ, Bu. Pembelajarannya media pembelajarannya mau dipakai buat asinkron apa? Kemarin belum nyampe itu sih, tapi terus baru saja saya kepikiran itu ada nggak sih Bu media pembelajaran yang bentuknya website gitu? Banyak. LMS banyak, Office 365, mau Google Classroom atau yang lain kan banyak yang dipakai di sekolah. Jadi tentukan media pembelajarannya yang mau dipakai apa. Oh ya, mungkin website Bu. Websitenya ya bisa aplikasi banyak, silahkan tanya-tanya, mulai tanya-tanya sama kakak kelas ya. Media pembelajaran itu banyak sekali, apalagi yang sinkron online. Semalam aja saya lagi bimbingan dengan mahasiswa S2 untuk validasi media ya, media elektronik ya, yang bisa online. Boleh silahkan Flipbook. Mbak Atina itu kemarin pakai berapa website dia buka website juga bisa, pakai berbasis website bisa, berbasis LMS juga bisa, monggo silahkan. Media sosial ini juga kita pakai WA juga bisa asinkron, ya enggak? Ya. Tetapi kan ya aneh, mosok cuma WA, ya kan? Jadi ada yang lain, boleh. Kalau yang sepanjang yang saya tahu yang Bundaru itu yang berbasis Moodle ya. Sekarang ini seperti program PPG itu menggunakan Moodle. Kita bisa ada diskusi di situ misalnya. Atau Anda menggunakan Spada sekarang ini kan juga menggunakan LMS ya, seperti itu. Monggo silakan. Ya. Yang belum presensi silakan presensi dulu. Oke, silakan. Adakah yang mengajukan judul lagi yang lain? Belum. Hari ini saya ingin ini adaptasi dulu dengan Anda ya. Yang belum presensi banyak sekali, baru 8 orang. Monggo silakan. Oke, silakan. Siapa lagi yang akan menulis judul? Monggo. Ini nanti segera saya upload dosennya juga. Silakan. Beberapa dari Anda kan ikut magang ya dengan Pak Dewanto sama Pak Anif. Ya di situ mungkin bisa mulai bergerak atau hunting ya. Nah, dalam perjalanannya judul masih bisa berkembang. Bilang aja ke saya, Bu, saya mau ganti SPJ, boleh. Nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting Anda punya target dulu,
Kira-kira judulnya apa, dosennya siapa, cepet-cepetan aja milih dosen favorit Anda istilahnya. Jadi biar nanti bisa segera jalan untuk semprot semester depan. Sudah ada banyak yang sudah semprot. Jadi proposal matang di semester depan, semester 7 Anda PPLP sudah ambil data. Harapannya seperti itu. Jalan dengan levis. Monggo, ini baru 2 orang. Silakan, selanjutnya siapa? Mbak Salma. Saya Bu. Mbak Salma, pengaruh pembelajaran fisika dengan pendekatan saintifik menggunakan metode tugas dan diskusi terhadap hasil belajar siswa ditinjau dari kemampuan menalar siswa. Baik. Oke. Ini proposalnya kemarin yang sudah dibuat, Anda menggunakan model penelitian apa, Mbak? Metode penelitian apa? Jenis penelitian eksperimen. Eksperimen. Pengaruh pembelajaran fisika dengan pendekatan saintifik menggunakan metode tugas dan diskusi terhadap hasil belajar siswa ditinjau dari kemampuan menalar siswa. Oke, baik. Kalau saya tanya ini kebaruannya penelitiannya di mana? Ayo, Mbak Salma, ayo. Dengan penelitiannya. Ya itu sih Bu. Sebenarnya saya juga merasa ini kayaknya udah banyak yang melakukan penelitian ini gitu. Kira-kira kalau kayak gitu nggak bisa dipakai judul lagi ya Bu ya? Iya, yang harus ada sesuatu yang baru, yang grace. Di sini metode tugas dan diskusinya, tugasnya ini berarti tugas mandiri gitu, Mbak? Iya Bu, tugas mandiri per anak dan diskusinya diskusi kelompok-kelompok kecil. Kalau di sini pendekatannya misalnya atau dengan menggunakan model PJBL itu baru keren. Project based learning. Di sini yang dilihat nanti tugasnya sama ini. Terus ini kan berarti eksperimen ya dibandingkan. Tapi kalau project based learning itu saya itu kadang-kadang ya dalam setiap angkatan itu memikirkan 70 judul 60. Satu kelas kan 20-an ya. 20 kali 3 itu sekitar 60 sampai 70 judul. Pusing juga sebetulnya. Nah, makanya saya harapkan itu dari Anda sendiri ada ide yang kling gitu lah. Biar saya nggak pusing mikirin judulnya ya. Ya, ini yang masih PR ini tadi Mbak masih PR ya semuanya ya, ini Mbak Rania tadi nanti tolong dipikirkan lagi aplikasinya apa yang mau digunakan ya kan. Mbak Tazkia itu juga perlu dipikirkan juga ya, media LMS-nya yang mau dipakai apa ya kan, yang pakai web atau ini. Mbak Salma itu justru nanti yang dipikirkan itu justru ini ya, modelnya, model pembelajarannya, atau coba Mbak, saya ada sedikit ide semalam itu apa model pembelajaran. Model pembelajaran Arias. Oh, Arias. Tahu. Gimana, tertarik nggak? Tertarik. Sepertinya saya sendiri baru dengar ya Bu yang Arias ini. Arias, baru dengar toh. Arias. Ini ada contohnya tapi dalam. Mungkin nanti saya harus cari tahu dulu ya Bu ya, Arias ini. Ini langsung aja browsing. Arias itu merupakan modifikasi dari model ARCS. Ini dari Keller dan Kopp ya ini. Nanti Anda cari jurnalnya ini silakan. Arias itu modifikasi. Ini saya dapat langsung. Arias coba. Ada percaya dirinya. Arias itu mulai dari assurance, percaya diri, yaitu berhubungan dengan sikap percaya. Kemudian
Sintaknya ada kok di sini. R-nya itu relevance, kemudian AI-nya itu independent kalau nggak salah. Apa ya? Implementation ya, aduh lupa. Interest, sorry, interest. I-nya itu interest, kemudian A-nya, nah, saya kasih linknya deh ini. Kasih linknya ya, coba. Kalau dari web itu cara ngelinknya bisa. Copy. Pak ya, itu Mbak Aryas. Itu yang saya temukan pembelajaran dalam suatu agama tertentu, tetapi bisa itu dikembangkan dalam fisika juga bisa. Oke ya, coba Mbak ya nanti sinau soal Aryas. Aryas itu seperti apa penerapannya, kemudian bisakah nanti dalam bentuk diskusinya di sini juga. Metodenya tugas mandiri dan kelompok gitu aja. Jadi bukan diskusi, sama-sama tugas aja Mbak. Kalau tugas sama diskusi itu ada kelebihan dan kekurangannya yang agak terlalu lebar ya. Kalau tugas mandiri sama tugas kelompok itu kan ada individual, ada kecepatan individu yang dia kadang-kadang ada siswa yang suka bekerja dengan secara individual, ada yang dia juga sukanya kolaborasi. Nah ini nanti dilihat. Nah yang dilihat itu bukan hasil belajarnya, tapi kemampuan pengetahuannya misalnya. Kan pengennya C1 sampai C6 itu ya Mbak ya? Iya Bu, kurang lebih ke sana. Ke sana, jangan hasil belajar, tetapi menggunakan pengaruh pembelajaran fisika dengan model pembelajaran Aryas dengan menggunakan tugas mandiri dan kelompok terhadap kemampuan terhadap pengetahuan dalam kurung kognitif ya, ditinjau dari kemampuan menalar siswa. Nah, kemampuan menalar siswanya itu akan sulit dinilai. Jadi ada satu instrumen sendiri yang melihat penalarannya seperti apa. Jadi Anda nanti akan membuat model instrumen seperti TPA. Nah, itu saya tidak rekomendasi. Karena apa? Mendapatkan instrumennya itu yang bukan hal yang mudah, yang sudah ada validasinya dan lain sebagainya. Kalau bisa dilihat dari apa ya? Cara belajar siswa aja Mbak. Dia itu cara belajarnya lebih ke auditori, visual atau lebih ke gaya belajar. Nanti saya kasih ada jurnalnya. Jadi gaya belajar itu kan dari gaya belajar siswa. Jadi seseorang itu nanti dibagi menjadi dalam satu kelas itu dibagi menjadi beberapa kelompok. Apakah gaya belajarnya itu dia lebih suka melihat, apakah yang kelompok yang sini lebih suka mendengar, atau perpaduan audio visual. Nah seperti itu, 3 gaya belajar aja itu sudah cukup Mbak Salma. Bisa dipahami? Bisa Bu, terima kasih banyak Bu. Coba diketik dulu ya judulnya ya, nanti dosennya bisa siapa saja. Biasanya yang menjadi favorit itu Bu Rini. Bu Rini itu targetnya tak. Biasanya yang lulusan pertama kali itu adalah bimbingan Bu Rini dan saya. Dalam artian ada targetnya ya, tik itu bisa cepet banget. Oke, sekarang Mas Rosin. Halo Mas Rosin, gimana kabarnya? Ibu, selamat pagi. Alhamdulillah sehat Bu. Laboratorium Maya itu konkretnya apa Mas? Itu nanti bentuknya seperti website interaktif Bu.
seperti pet, Bu. Berarti bikin Iya, Bu. tandingannya pet. Ya KW-nya mungkin, Bu. KW-nya. Tidak bisakah disebutkan aplikasinya apa? Langsung HTML5 ini apakah Untuk tools bikinnya itu pakai bahasa pemrograman HTML5 atau JavaScript pakai 2 itu, Bu. Nah, terus aplikasinya apa? Nanti dicari ya Mas ya aplikasinya. Kita main program semuanya mesti pakai JavaScript dan ini apapun ya, banyak sekali aplikasi yang sudah dikembangkan di Prodi Pendidikan Fisika yang menggunakan bahasa-bahasa pemrograman. Nah, sekarang tinggal Mas Rosin itu menentukan saja pengembangan nanti media pembelajaran gitu ya Mas. Iya, Bu. Pembelajaran kan larinya media pembelajaran menggunakan aplikasi apa yang menggunakan pendekatan STEM. Jadi alur berpikir medianya itu menggunakan STEM. Yang dimaksud itu aplikasi hasil jadinya atau aplikasi untuk saya bikinnya itu? Aplikasi yang kamu bikin itu apakah ada apa namanya? Ada rumahnya untuk membuat tidak? Itu malah sebenarnya aplikasi untuk nulis kode biasa, Bu, kalau untuk itu, Bu. Oh gitu. Jadi kamu bikin aplikasi dikasih nama sendiri gitu? Untuk penulisan kodenya itu kan pakai aplikasi penulisan kode seperti biasa, Bu. Jadi namanya apa ya, VS Code bisa gitu, Bu. VS Code namanya, terus nanti dikompil jadi HTML5 terus bisa dijalankan lewat browser gitu, Bu. Nah, ya berarti kan kamu nanti bikin aplikasi dewe, dine jeneng dewe, itu? Yora. Jadi gini loh, berarti nanti kamu lebih Bu Anu sudah bisa membimbing nggak ya? Ahlinya itu sebetulnya Bu Fairusi ya. Bu Fairusi ahli dalam bahasa pemrograman seperti itu. Sebetulnya kan banyak juga orang yang mengembangkan aplikasi-aplikasi baru Thomas menggunakan HTML sama JavaScript. Ya kan? Terus dia seperti halnya Pet Corolado itu kan yang mengembangkan itu kan dia mungkin menggunakan bahasa pemrograman juga, akhirnya dia ngasih nama Pet Corolado gitu loh. Nah sekarang tinggal saya minta kalau misalnya Anda membuat aplikasi ya, berarti kasih nama aplikasinya apa namanya, pengembangan media pembelajaran dengan aplikasi fisika asik misalnya. Atau apa, silakan dikasih nama sendiri. Kalau sudah ada aplikasinya, sudah ada rumah kosongannya, misalnya kayak pakai CS6 ya, atau pakai Meet Apenter misalnya, atau pakai Flip profesional lah, itu kan sudah ada aplikasinya, tinggal kamu mengisi isinya di dalamnya ya. Di dalamnya kamu buat kamar, dikasih lemari, dikasih meja, dikasih kursi gitu kan. Nah itu baru aplikasinya sudah ada namanya lah. Kalau misalnya kamu mau bikin dan waktu dia mengisi di dalamnya ada lemari, ada kamar-kamar itu, dia juga menggunakan bahasa pemrograman, Mbak Mas Rozin. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Anda itu memang sudah ada aplikasinya, ada nama aplikasinya, tinggal mengisi isi di dalamnya, atau betul-betul membuat aplikasi baru gitu loh. Aplikasi baru yang itu kemudian kasih nama sendiri sama Mas Rozi. Maksud saya begitu. Gimana Mas Rozi? Ada pandangan? Sejauh yang apa saya pelajari itu, Bu. Jadi saya belajarnya masih pakai coding biasa gitu, Bu. Nggak pakai aplikasi yang udah jadi gitu, Bu. Oke, berarti ini kan program dasar ya? Iya, Bu. Membuat, nah makanya saya minta nanti Mas Rozi bikin nama ya, kasih nama ya. Oh gitu. Aplikasinya kasih nama Rozin forever. Ya kayak Pet Corolado kan itu dikembangkannya di Corolado ya kan, terus ada Pet itu ada singkatannya fisik apa gitu toh. Nah itu sama, jadi kan dia membuat suatu aplikasi dengan bahasa pemrograman sendiri, kemudian dikasihlah nama gitu ya. Nah sampai sejauh ini Mas Rozin itu sudah belajar soal bahasa aplikasi ini sudah sampai sejauh mana?
masih pemula sih Bu, masih literatur sama uji coba coding sederhana Bu untuk HTML5-nya Bu. Oke. Nanti kalau ahlinya soal STEM dan soal coding itu Pak Fauzi. Sampai sejauh ini Pak Fauzi. Nanti kalau misalnya tanya-tanya diskusi bisa sama Bu Fairusi, ya kan? Pak Fai, Bu Fai. Pak Fauzi sama kalau Bu Fai itu sepertinya belum boleh membimbing ya karena kepangkatannya belum mencukupi. Jadi kalau Bu Fai insya Allah bisa membantu. Jadi silahkan diskusikan dengan Bu Fai Rusi dulu ya Mas Rosin ya. Kira-kira bisa tidak diwujudkan. Jadi biar Mas Rosin bisa segera banting setir kemana gitu loh. Banting setir masuk ke aplikasi apa. Ini yang jalan Mbak siapa? Mbak Risma, Mbak Astri itu pakai Articulate Storyline. Articulate tahu? Udah pernah dengar? Belum Bu. Kalau yang teknologi yang terbaru itu kan yang teknologi AR ya, itu juga belum. AR itu juga bisa kalau mau. Jadi sekarang banyak webinar. AR itu laptopnya harus mendukung banget Bu. Nah makanya, makanya lah silahkan Anda pikirkan baik-baik. Kira-kira idealisasinya Mas Rosin saya hargai ya, tapi bukan apa-apa. Terlalu idealis juga tidak segera selesai ya, tapi memang harus dipelajari benar-benar. Nah ini bisa juga sekalian untuk Levis Mas, ya sekalian bisa untuk nggak apa-apa idealis bagus. Jadi ini bisa jadi untuk Levis juga sekalian. Tetapi saya tidak merekomendasi Anda untuk meningkatkan kreatif siswa. Jadi cukup aja membuat medianya saja tanpa embel-embel untuk melakukan sesuatu. Nanti targetnya kan harus implementasi ke sekolah. Jadi tidak perlu ada peningkatan kreativitas siswa, langsung aja dibuat pengembangan laboratorium maya dengan judul aplikasinya itu apa, tanpa harus ada HTML5 dan JavaScript, tetapi yang berbasis pendekatan STEM untuk untuk materi tertentu bisa jadi fisika semester berapa, kelas berapa. Tanpa ada meningkatkan kreativitas siswa, Mas. Oh gitu. Karena itu susah. Susahnya nanti harus kamu ambil data di sekolah, bukan sekedar uji coba ya, tapi harus ada implementasi. Apakah dengan itu kemudian kreativitas siswanya meningkat? Nanti jadi double acara itu nanti. Jadi itu ya. Oh gitu, siap. Baik, sekarang Mbak Raga. Ini apakah yang kemarin sudah bimbingan dengan saya Mbak ya? Pembelajaran fisika menggunakan aplikasi, ya sama-sama Mas Rasin. Aplikasi apa ini Mbak? Aplikasi Xcolor. Oh ya, yang halo Mbak Raga, mana Mbak Raga? Mbak Raga sama siapa kemarin ya, saya lupa. Ini nanti bisa eksperimen, bisa tindakan kelas. Nah, Levisnya kan dia ini ya, aplikasi Xcolor ya, berbasis IOT ini. Nanti pembimbingnya, kemarin bimbingannya dengan siapa Mbak? Oh, mic saya mati. Pakai ini aja Mbak, tulisan di sini. Ngetik di sini, percakapannya di sini Mbak, obrolannya di Google Meet Mbak, monggo Mbak Raga. Oke, lanjut ke yang lainnya monggo. Oh, Iya Bu, ini gimana? ganti device. Ya. Kemarin belum bimbingan Bu, kemarin baru konsultasi terkait idenya ke Bu Alvin dan Bu Yesi. Sampai. Saya ini bareng sama para apitantri Bu kelas A. Oke. Jadi nanti pengembangan, kalau pengembangan saya tidak rekomendasi, maksudnya gini loh. Pengembangan itu nanti targetnya sampai ke implementasi, mungkin beberapa dosen tidak ada yang tidak sepakat ya. Dalam artian karena ini bentuknya aplikasi, ada yang memang saya
loloskan boleh lah gitu ya. Tetapi ini nanti lebih diarahkan Anda di di levisnya itu adalah mengembangkan alatnya, ya kan? Nanti Anda aplikasinya itu bisa dieksperimenkan dan atau bisa ditindakan kelas. Kalau ini Nah, kalau ini dibandingkan yang berbasis IoT sama konvensional itu justru akan menang gitu ya. Konvensional yang mesti kalah ya. Jadi harus ada taruhannya. Kalau saya lebih cenderung ke PTK aja, Mbak. Itu diterapkan sebagai suatu tindakan. Cukup 2 siklus saja, tidak usah terlalu pusing ya. Jadi ada 2 kali percobaan untuk menggunakan alat yang sama, kemudian bisa dilihat dari minat belajarnya. Untuk meningkatkan minat belajar is okay, sama misalnya kemampuan analisisnya misalnya gitu. Jadi kemampuan pengetahuan itu kan banyak ya, C1 sampai C6 lah. Kamu dilihat analisisnya aja gitu. Jadi mereka dikasih dari hasil setelah dia praktikum menggunakan alatnya ini kan, kemudian mereka dikasih LKPD, dikasih LKS, mereka harus mengisi LKS itu ya, mereka harus menganalisis. Ada data yang dikumpulkan, kemudian analisis. Nah, kemampuan analisis seperti apa, itu yang Anda nilai. Jadi yang dikumpulkan itu data dari hasil analisis dari LKPD-nya itu. Ini bisa online atau offline? Maksudnya daring atau harus tatap muka, Mbak Raka? Ini harus tatap muka, soalnya pakai alat itu kan disambungkan ke IoT. Nah itu ya. Ada alat praktikumnya gitu. Ya, oke. Kalau tidak, itu masuk ke, tapi yang lebih aman sih masuk ke tindakan kelas aja, Mbak. Jadi jangan pakai eksperimen ya. Kemarin saya mikirnya di eksperimen, tapi kalau dibandingkannya dengan konvensional, otomatis yang menang yang dengan menggunakan aplikasi dong. Nggak usah penelitian, udah tahu kelihatan. Bukan itu, kalau misalnya dibandingkan pakainya eksperimen gitu, yang dibandingkan kira-kira apa gitu? Ya tetap jelas yang menang yang pakai ICT, kecuali kalau yang berbasis ini dengan Pet Corralado misalnya, tapi itu yang satu Maya, yang satu tidak seimbang juga ya. Yang sejenis ini yang sama, yang sebanding gitu loh. Yang susahnya itu kalau eksperimen itu menentukan apa yang dibandingkan antara tindakan yang di kelas eksperimen yang dikontrol itu harus sebanding awalnya gitu loh. Nah ditarung kayak gini, jangan udah kelihatan menang duluan yang mana gitu loh. Agak susah, Mbak, memang. Kalau saya sih amannya PTK ya ini. PTK. Atau bisa jadi remediasi konsep. Tapi kalau remediasi konsep di setiap sekolahan tidak terlalu semuanya memfasilitasi kalau remediasi. Amannya PTK ini. Itu ya, Mbak ya. Jadi nanti sama Bu Yesi silahkan didiskusikan saja ke depannya seperti apa. Terima kasih. Yeah. Ini udah oke, aplikasinya ini udah oke. Kemudian pengembangan modul elektronik pembelajaran fisika berbasis saintifik. Nah, ini Mbak Sekar juga sama. Modul elektronik itu banyak sekali. Nah, tentukan aplikasi yang mau dipakai apa. Ya, saya harapkan bukan modul elektronik yang seperti Sigil itu sudah out of date. Jadi yang gunakan modul elektronik yang terbaru sekarang ini, yang kekinian apa, cari yang terbaru sekarang. Lagi ada aplikasi apa yang lagi booming ya. Terakhir saya itu articulate itu udah tak closing ya, yang articulate, yang teknologinya yang baru apa lagi banyak. Nah mungkin sekedar saya informasi bisa pakai TPACK itu juga belum banyak diminati ya. TPACK itu jadi itu adalah kemampuan dasar seorang guru yang berbasis teknologi. Nah jadi silakan Anda membuat perangkat pembelajaran yang berbasis TPACK itu belum pernah ada. Saya share ya TPACK itu apa. Ini juga gampang. TPACK itu gampang. Dia hanya bermain di pedagogical knowledge sama di keterampilan itunya, apa namanya, literasi digitalnya aja.
siapa tahu ada yang kalau satu rombongan bisa 5 orang ngangkat. Silahkan. Ini tadi mungkin yang Mbak siapa ini? Mbak awal tadi Mbak Rania. Ini bisa ini. Coba dihubungkan TPACK ini. Ambil temennya 5 orang. Siapa? Ini saya kasih jurnalnya ya. Ini di sini judulnya TPACK Integrasi ICT dalam Pembelajaran IPA Abad 21. Nah, di sini ada ada beberapa kemampuan yang harus muncul dalam TPACK ini. Ini juga yang menjadi PR mahasiswa PPG. Ini saya kasih tugasnya, mereka harus muncul nih semua ranah. Ini adalah kemampuan yang sebetulnya menjadi tuntutan guru ya. Jadi kalau Anda mengembangkan perangkat pembelajarannya, berarti otomatis di dalamnya Anda sudah menjadi guru yang profesional. Karena semua unsur TPACK-nya sudah terpenuhi. Silakan dibaca. Tuh, ada. Kalau misalnya berminat, silakan. Nanti ada 5 orang yang menghubungi saya, nanti kita bermain di situ. TPACK ini nanti saya sama Bu Rini lah, is okay, bisa membimbing. Sama Pak Fauzi. Kita punya 3 orang, timnya RG sama Pak Puja, kalau bisa. Monggo silahkan. Oke, yang lainnya silahkan. Siapa lagi? Mbak Sekar, nanti PR-nya berarti ini ya, modul elektroniknya apa ya? Baik, Bu. Kemampuan berpikir kritisnya nanti harus ada instrumen untuk berpikir kritis. Karena di sini kalau ini sudah banyak sekali Mbak, modul elektronik itu sudah banyak sekali. Jadi bisa Anda pilih nanti boleh pengembangan, tapi yaitu asalkan modul elektroniknya menggunakan aplikasi yang kekinian. Sekarang apa? Banyak, silahkan. Silahkan yang lainnya baru berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Padahal ini mahasiswanya berapa? 22. Oke, silahkan, monggo. Siapa? Mas Randy, ayo Mas Randy. Kok belum nulis Mbak Rini? Bentar. Yang evaluasi kemarin juga menurut Anda bisa, boleh diangkat? Nanti hasil goalnya dari evaluasi program itu bisa langsung penelitian Anda itu. Tidak harus nunggu PLP dari mulai sekarang sudah bisa penelitian. Lah wong kalian sudah ke lapangan tuh. Garek dibuat instrumennya, dibuat matangnya, izinnya semprot dulu ya toh, wis dadi itu evaluasi program. Masing-masing kemarin juga kan udah modelnya macam-macam toh. Boleh itu ada 7 model, 8 sama Kik Patrick ya. Ini yang ikut kuliah saya di evaluasi program siapa? Mas Randy atau siapa? Ada nggak? Nggak ada. Silakan, saya tunggu, monggo segera. Oke, saya juga akan share ini ya. Silakan Anda pelajari juga. Sebentar. Panduan penulisan skripsi. Pedoman skripsi. Ada yang terbaru ini masalahnya. Oke, saya kirim pedoman penulisan skripsi. Saya ikutnya asesmen, Bu.
Oke, silahkan. Siapa lagi? Monggo. Ayo, halo. Paling tidak ada ide dulu, nanti difikskan. Pelan-pelan itu nanti akan mengkerucut menjadi judul. Jadi jangan khawatir. Justru kalau misalnya Anda nggak mulai move on dari sekarang, lah pusing nanti yang lainnya sudah jalan, kalian belum dapat apa-apa. Monggo, silakan. Ayo, halo. Halo, halo. Aduh, Oke. Oke, siapa selanjutnya? berbasis sainting. Saya, Bu. Oke, Mbak Rini ya. Iya. Mbak Rini, pengaruh pembelajaran fisika menggunakan model observasi gejala fisis dan bermain peran terhadap hasil belajar fisika. Model observasi gejala fisis itu gimana, Mbak ya? Jadi nanti cuma kayak mengamati suatu video gitu, Bu. Kemudian? Terus kalau bermain peran tuh nanti misalnya siswa diajak berpura-pura, misalnya saya kebayang materinya itu kayak hukum Newton. Jadi kan ada hukum Newton 3, nanti aksi reaksi gitu, Bu. Ya udah gitu. Diperagake gitu ya? Iya, kalau bermain peran diperagakan, tapi kalau observasi gejala fisis nanti cuma mengamati gitu. Mengamati suatu fenomena atau bisa lewat video gitu. Kok Mbak Rini sendiri kok membahasakan skripsinya itu kok cuma gitu loh. Sepertinya dari Mbak Rini sendiri kurang pede ya. Iya, Bu. Sebenarnya tuh saya tuh juga tertarik sama IoT untuk web server, tapi untuk IoT tuh saya belum mengulik lebih dalam gitu loh, Bu. Jadi masih bingung antara mau yang IoT atau yang ini, Bu. Itu sejenis aplikasi atau LMS? LMS mungkin, Bu, kalau. Nah, saya lebih rekomendasi itu. Yang LMS. Modelnya sekarang Tapi ini belum kan ada gambaran judulnya, Bu. Oh, ya sudah. Cukup menggunakan scientific dengan aplikasi itu sudah selesai. Bisa buat revisi. Aduh, aku jadi masih bingung Oh, judulnya iya. apa. Ya, bisa, Bu. Tapi itu berbayar atau gratis? Jangan-jangan bayar. Belum itu, Bu. Belum cari tahu lebih banyak lagi. Karena kayak Office 365 kan kalau misalnya posisi jadi guru dia sudah punya akun untuk pendidikan itu kan ada gratis ya. Lewat GTK itu bisa. Misalnya Office 365 itu 5 itu kalau dipelajari bisa dapat sertifikat loh dari Microsoft, silahkan. Teman saya sampai ke Amerika ikut lomba Microsoft tingkat dunia, dia dapat juara, alhamdulillah. Guru SMP loh padahal. Tapi dia bisa menunjukkan bergeningnya dia, keren. Akhirnya sekarang dia kerjasama sama Telkom itu dia ngasih pelatihan keliling Indonesia. Hanya guru SMP pun dia bisa menunjukkan bahwa keren, bisa jadi instruktur nasional. Jadi gitu ya. Kalau misalnya kamu memang dari skripsi ini justru menjadi awal pijakan buat Anda. Anda mau belajar apa? Silahkan misalnya kayak mau tadi Mas Rozin ya. Anda misalnya fokus di situ, ahli dalam mengembangkan media pembelajaran fisika. Kedepannya itu ditekuni, ditelateni. Insya Allah itu bisa mengangkat prestasi Anda gitu loh. Jadi kalau bisa fokus itu sudah alhamdulillah sekali. Gitu ya Mbak Rini ya. Kalau model seperti ini terus terang aja ini sudah lama dihindari. Model hanya pengaruh ini terhadap ini misalnya
hasil belajar pun itu harus fokus ya, hasil belajarnya apa yang sebetulnya ingin ditingkatkan. Jadi dari judul itu juga bisa menggambarkan seberapa gregetnya Anda gitu kan ya. Jadi kalau menurut saya tidak masalah kalau judul itu sesuatu yang ideal, tapi kemudian lama-lama kita turunkan, gengsi kita turunkan sedikit-sedikit nggak apa-apa, daripada kita hanya menentukan target yang hanya rata-rata air saja, jadi tidak ada tantangannya. Justru yang lebih cepat lulus itu mahasiswa-mahasiswa yang dia berani mengambil tantangan dan itu ternyata berhasil. Di mana ada keinginan, there's a will, there's a way. Di situ ada jalan mesti. Insya Allah ya, gitu ya Mbak Rini ya. Mbak Rini itu ikut yang eval saya nggak sih? Asesmen Bu, asesmen. Oh, yang asesmen. Oke. Iya. Oke, selanjutnya. Aku. Monggo selanjutnya. Nah, ini akan saya kasih contoh Anda aja ya buat. Jadi pertama kali saya menggelar judul di semester lalu, kelompoknya Mbak Farah Yuki kelas berapa itu? Sebenarnya. Nah, ini ada beberapa judul yang Anda coba cermati ya, seberapa keren judul-judul dari kakak kelas Anda kemarin, kakak tingkat Anda. Nah, di sini kalau Mbak Farah itu memang dia fokusnya sama risetnya Pak Dewanto ya, pengembangan paving energi sebagai media pembelajaran fisika materi untuk meningkatkan keterampilan proses sains ya. Oke. Terus analisis butir soal, pakai softwarenya apa? Nah, digunakan seperti itu ya, bisa ya, analisis butir soal, pakai softwarenya apa. Ini kesulitannya di mana? Mengumpulkan respon hasil dari satu sekolahan ya ini ya. Boleh atau enggak? Kalau analisisnya saja 1 minggu selesai. Masukin data, bikin laporan selesai. Yang sulit itu adalah mendapatkan soalnya. PAS itu ya, PAS itu agak susah karena yang buat itu bukan gurunya. Nah, nanti dia ngoreksi untuk satu sekolahan ya, satu kelas ya, misalnya kelas IPA 1 sampai IPA 7 misalnya gitu, semuanya dikoreksi. Ya sebenarnya sudah ada sih hasilnya, tinggal dimasukin aja datanya. Dimasukin data sama analisis ini bisa selesai 1 minggu. Oke, itu Mbak Eti. Kemudian ini coba dilihat pengaruh model PPR berbantuan aplikasi berbasis video. Ini videonya ini masih dalam tanda merah karena dia belum tahu ya. Untuk meningkatkan apa? Nah, ini sama. Di sini mesti disebutkan kalau misalnya mau mengembangkan modul elektronik itu menggunakan aplikasinya apa. Di sini PDF Flip profesional misalnya. Mbak Farisa itu kemarin. Kemudian tapi kemudian sepertinya Mbak Farisa ganti. Mbak Farisa kok Mbak Farisa ya? Itu penelitiannya dengan Bu Rini, jadi tidak pakai itu lagi. Kemudian ada yang ini, assessment learning berbasis aplikasi web quiz. Nah, ini juga keren. Ini, halo, semuanya mendengar ya di sini? Terlihat ya apa yang saya sajikan ya, Mbak Mas? Terlihat Bu. Oke. Kemudian ini yang Prezi itu sudah lama juga boleh ini Prezi. Jadi media pembelajaran yang berbasis Prezi itu modelnya seperti PPT. Kalau PPT itu berlembar-lembar, kalau Prezi itu cuma satu layar, dia zoom in, zoom out, dia cuma pindah-pindah begitu aja. Ini aplikasinya juga bisa, yang student juga bisa. Tapi dia punya alternatif di sini Mbak Fatima pakai belum dapat balago, belum rantek. Disebutkan ya materinya apa. Kalau pengembangan media biasanya disebutin aplikasinya apa, materinya targetnya apa, itu 1 KD paling tidak ya. Kemudian Mbak Fitri Nugrani di sini dia pakai model POE lah. Model pembelajarannya ini sesuatu yang baru juga ya. Sebenarnya karena aku Sesuatu yang mahasiswa baru ya, santri mahasiswa. untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Nah, jadi ini yang diangkat kebaruannya apa model pembelajarannya di sini.
Nah, dia mengembangkan modul dengan modul POE ya. Ini modulnya di sini bisa Ada UTS-nya, ada UAS-nya. saya tidak UTAS nggak ikut tahu ada? ini kelanjutannya kemudian apa ya. Tetapi target Anda itu bisa di SMK loh ya Mbak Mas. Jadi yang saya akan gampang ACC itu manakala Anda targetnya itu adalah SMK. Karena itu masih jarang ya disentuh ya. Apalagi kalau STEM Mas Rozin. STEM itu lebih bagusnya masuk ke SMK. Karena apa? Itu manfaatnya buat mereka sesuai dengan bidang keahliannya mereka apa? Otomotif misalnya. Nanti engineeringnya masuk dengan bahasa-bahasanya orang engineering gitu loh. Dibahas di dalam modulnya itu misalnya, dalam aplikasinya itu, dalam percobaannya itu. Jadi ada kaitannya dengan kebermanfaatan keilmuannya mereka, keminatannya mereka. Jadi fisika sudah yang berbau ke otomotif misalnya, atau jurusan yang lain monggo silahkan. TKJ misalnya, teknik jaringan misalnya, itu apakah cocok misalnya menggunakan program yang dibuat oleh Mas Rozin misalnya seperti itu. Jadi SMK itu lebih saya berikan spesialisasi, langsung ACC biasanya. Kalau diambil SMK langsung ACC. Sampai expert sih. Nah, ini juga masih sama, banyak kayak masanya Mbak Gemilang. Tapi pada akhirnya kan sekarang juga dia sudah menemukan passionnya masing-masing ya. Setelah saya tunjuk dosen pembimbing harus jalan. Ini Mbak Lele, Camtasia Studio itu juga sekarang coba dibuka lagi, nggak masalah. Bisa Camtasia Studio, bisa Prezi, itu juga sudah lama tidak digunakan. Silakan dipelajari dulu. Prezi itu gampang sih sebetulnya. Nah, kalau misalnya mau eksperimen itu PBL dan inquiry ya. Ini model pembelajaran antara PBL dan inquiry ini dianggap sebanding. Jadi tidak boleh yang PBL dibandingkan dengan konvensional, ya, otomatis konvensional kalah gitu. Nggak pakai aneh-aneh ya kan. Di sini selain menggunakan PBL ya toh, dengan inquiry dia pakai flip profesional. Yang dilihat apa? Kemampuan analisisnya dan ketekunan belajarnya. Ini perseverannya yang dilihat ya. Ini ada indikatornya. Saya punya ini indikatornya. Nanti bisa dilihat di jurnal internasional gitu. Jadi silahkan. Punya ini banyak sekali dilihat di sini. Kemudian di sini ada yang pakai articulate storyline 3. Ini kemarin kelompoknya Mas Taufik ini nggak jadi pakai CS6, tapi dia lebih pakai articulate storyline. Itu bisa. Ini ada PBL untuk aplikasinya belum tahu, untuk meningkatkan KBTT, kemampuan berpikir tingkat tinggi. Nah, seperti itu. Ini ada Prezi dan seterusnya. Yang kelas C coba kita lihat. Ini mesti saya tulis judulnya itu waktu perkuliahan seperti ini, jadi biar tahu ke depannya itu proposalnya mau dibawa kemana. Nah, ada yang pakai ini Appsgeister apa meneh iki berbasis. Ini juga aplikasi. Silahkan cari aplikasi yang lain yang baru ya. Kalau LCDS itu sudah lama. Ini hanya penerapan saja kalau tidak salah. Jadi yang sudah ada LCDS dari kakak kelas diambil, kemudian ditambahi dengan bagaimana aplikasinya di dalam pembelajaran yang berbasis LTS. Nah, kemudian di sini ada juga ini pembelajaran berbasis computational thinking. Nah, kinematika ini juga bisa. Mbak Siti Nurrahmawati entah jalan atau tidak ini. Mbak Siti. Kelanjutannya seperti Yang apa? Paling tidak Anda sudah punya target ya, tapi ya ada kebaruannya. Nah, ini ada kit sederhana Stirling Engine. Nah, ini juga bisa. Kemudian ada ini Flip Classroom terintegrasi. Ini mode yang sekarang versinya LMS mode sekarang itu bisa Flip Classroom ya, monggo. Terus ada yang pakai Powton. Nah, silakan dicatat ini. Siapa tahu ada yang tertarik terus nanti belajar ya. Jadi nanti saya minta ya sampai seminggu ke depan sudah ada judul di ini ya,
di grup ya, di grup WA, diperbaiki lagi boleh, yang sudah kemarin ditulis diperbaiki lagi, misalnya Mbak Rania mau ganti misalnya boleh. Aku lebih ke komedi. Ini yang lucu, yang bukan lucu, ini menarik, pengaruh sosiokultur dan religiusitas terhadap prestasi belajar. Nah, seandainya membandingkan yang tadi pengaruh itu loh ya, ini ambil sesuatu yang itu tuh unik gitu loh. Kalau misalnya membandingkan pengaruh itu ya diambil sosiokultur, bahasanya itu untuk penelitian itu keren gitu loh. Silakan nanti Anda belajar ya. PJBL di sini dia aliran irigasi ya, ini Mas Zulfan, tapi rumahku ini Mas Zulfan. Menarik ini judulnya itu dia. Jadi nanti mahasiswanya itu disuruh membuat suatu produk sains ya, untuk melihat mengidentifikasi besaran fisis fluida pada aliran irigasi. Dari judulnya aja udah menarik, seperti PKM Anda lah, kurang lebihnya seperti itu. Judul aku loh masih umum gitu loh, nggak ada. Kalau PKM ya judulnya bisa aneh-aneh, kok skripsi kok judulnya aneh gitu. Silahkan, nanti berarti Anda belum banyak membaca. Terus ini ada Mbak Yurita, modul Bakorusiru, ini apa juga? Ini menarik nih. Coba nanti. Kemudian di sini ada joyful learning, ini juga sudah banyak sih, tapi ini juga cukup menarik juga kalau misalnya diterapkan sekarang. 19, 20. Discovery learning ini Arduino Uno juga sudah pernah ada, Mas Renaldi. Jadi silakan nanti Anda banyak baca-baca dulu dari skripsi yang sudah ada, bisa cari di UPI, bisa cari di UNY. Kalau saya melihat bahwa Anda harus ada sesuatu yang berbeda yang sebelum-sebelumnya. Silakan nanti Anda bisa istilahnya cari informasi sebanyak-banyaknya dulu. Apa yang bisa Anda peroleh di pencarian Anda, kemudian Anda pelajari, misalnya satu aplikasi dipelajari, kira-kira Anda bisa jalan atau enggak. Misalnya di dalam perjalanannya macet, kemudian Anda banting setir ke yang lain, boleh. Anda bisa berubah judul, boleh, oke. Tapi yang tidak bisa itu biasanya tidak bisa berubah pembimbing. Nah, kenapa saya di sini ingin tahu judul Anda? Harapan saya itu adalah saya bisa ngeplot pembimbing, ya toh. Nah, di sini seperti yang saya buat di sini, nanti ada plot pembimbing ya di sini. Di sini ada plot pembimbing. Saya sampai setiap dosen itu tidak bisa banyak membimbing ya. Jadi di sini misalnya ini yang di kelas A kemarin belum saya sempat masukkan. Nah, masing-masing itu paling tidak untuk pembimbing 1 itu sekitar 2 sampai 4 target mahasiswa ya untuk dosen pembimbing pertama. Nanti kalau dijumlah dengan dosen pembimbing kedua, jadi dosen itu kan tanggung jawabnya selain jadi dosen pertama juga jadi dosen kedua ya. Jadi kira-kira setiap dosen itu saya ngeplotnya hampir mirip-mirip sama ya, antara 6 sampai 12 mahasiswa nanti plottingnya seperti itu. Jadi biar saya bisa ngeplot dulu untuk pembimbing pertamanya dulu. Setelah itu baru nanti setelah Anda fix dengan judul dengan pembimbing pertama, Anda mulai SPJ-an, nanti baru saya akan tentukan pembimbing 2-nya siapa gitu loh. Jadi saya harapkan untuk hari ini Anda segera bisa mengajukan judul ya. Dengan judul itu nanti kira-kira saya akan tunjuk dosen pembimbingnya siapa, Anda bisa mulai konsultasi misalnya. Nah, targetnya, harapannya proposal di akhir mata kuliah Metopen ini bisa dilanjutkan sebagai semprop Anda nanti gitu loh. Asumsinya yang sudah Anda buat itu bisa lanjut untuk penelitian skripsi Anda. Syukur-syukur itu bagiannya bisa digunakan sebagai levis. Misalnya tadi pengembangan media ya.
penambahan medianya jadinya itu jadi lepis. Tinggal nanti deskripsinya bisa jadi PTK misalnya, atau bisa pengembangan. Pengembangan juga tetap ada implementasi, jadi sebagian juga harus diterapkan dalam pengembangan. Itu seperti apa hasilnya, diseminasinya seperti apa, itu yang agak repot. Kalau saya bisa menginisiasi bahwa itu dipikirkan bagaimana tidak terlalu memberatkan bagi Anda. Jadi bisa jadi dalam pengembangan itu tidak semuanya disampaikan dilakukan semua langkahnya. Jadi yang di sini saya PR-nya minggu depan kita akan membahas PT ini dulu ya, pengembangan dulu ya. Pengembangan dan model-modelnya ya. Untuk hari ini saya tunggu sampai 1 minggu ke depan. Itu judul Anda harus fix, dan kalau bisa tentukan target dosennya. Siapa target dosennya? Yang kira-kira bisa cepat bimbingannya, bisa perhatian, isi dari jangan sekedar tahu dari dosen dari kakak kelas, oh bimbingannya sama ibu itu tuh pena ora diteliti misalnya, pokoknya wes oke langsung ujian, itu malah menyesatkan. Lebih baik ketemu dengan dosen yang rigid, detail, tetapi bisa cepat dan Anda dapat ilmu di situ ya. Jadi saya harapkan Anda juga harus bijaksana dalam menentukan siapa target dari dosen Anda. Tetapi saya akan melihat dari judul Anda. Jadi saya akan menentukan nasib Anda untuk kedepannya ya terkait dengan skripsi ini. Jadi saya harapkan kerjasamanya Anda betul-betul sudah bisa menentukan targetnya itu kemana. Jadi biar saya bisa merekomendasikan yang terbaik. Mudah-mudahan cocok ya dosen pembimbing dan Anda bisa menyelami apa yang Anda pikirkan kedepannya. Itu apa ya komennya ya? memudahkan jalan Anda ditanya-tanya lagi aku ya masih bingung sini. Oke, kita sampai jam berapa ya Mbak Rania? Sudah lewat ya? Belum. Iya Mbak Rania. Halo Mbak Rania. Oke, kalau hitungan saya tadi 9:10 berarti kita sampai 10:50 sudah lewat 5 menit. Saya ingatkan Anda untuk sudah presensi semua ya. Oke, saya tutup untuk pertemuan hari ini. Tagihan saya untuk Anda, silahkan Anda segera mengajukan judul biar saya juga bisa mengupload pembimbing pertama. Oke, Metopen kelas C. Sudah kan semua presensi? Tuh, masih ada 4 orang ini. Silakan yang belum presensi ya, 4 orang. Mbak Raga, Mas Rizal, Mbak Taskia Laluna, Mbak Natasha. Saya tambahin waktunya 5 menit lagi. Oke, untuk hari ini saya tambah 55 aja. Ya, 11 gitu aja ya. Silakan yang belum presensi, Mbak Taskia dan kawan-kawan. Baik Bu Elvin. Oke. 10:40 toh Mbak Rania. Kan hanya 100 menit ya. Oke, baik. Oh, Mas Rizal udah pindah univ ya? Oke, baik. Berarti silakan yang belum presensi aja, di sini ada siapa? Saya kasih sampai jam 11. Mbak Raga yang belum, Mbak Natasha, Mbak Taskia, silakan. Oke. Untuk hari ini saya cukupkan sekian dulu.
Silakan Anda segera saya tunggu judulnya. Yang sudah ditulis juga tidak apa-apa, nanti diperbarui lagi. Jadi yang bagian atas nanti akan saya del-del ya, yang saya lihat nanti yang bagian akhirnya saja. Silakan segera mengajukan judul yang ada dalam gambaran Anda aja. Nanti silakan Anda ngobrol-ngobrol, saya kasih waktu seminggu sampai seminggu ke depan. Nanti biar saya sudah bisa ada target dosen pembimbingnya siapa untuk dosen pembimbing pertamanya paling tidak. Nanti yang biasanya saya pasang-pasangkan ya antara dosen yang murni dengan yang dari pendidikan, jadi biar Anda tidak keteteran penelitiannya, karena biasanya yang dosen-dosen dari murni tidak terlalu perhatian soal metodologinya. Aku mudeng tak serah ke yang pendidikan aja. Jadi nanti saya juga harus adil ya membagi. Oke. Untuk hari ini saya cukupkan dulu, kurang lebihnya mohon maaf, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama Mbak, sehat-sehat.